Perkenalkan, nama saya Yosa Stephen Pradananin dari kelas PTKC kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang blog yang telah kami buat. Di sini kami mengambil judul yaitu Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak. Analisis kebutuhan perangkat lunak adalah langkah penting dalam proses pengembangan perangkat lunak. Ini melibatkan pengumpulan, pendokumentasian, dan analisis persyaratan untuk proyek perangkat lunak untuk memastikan bahwa itu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, dan pengguna. Dengan pemahaman menyeluruh tentang persyaratan, proyek perangkat lunak kemungkinan akan berhasil memenuhi tujuannya dan memberikan hasil yang diinginkan. Pada artikel ini, kami akan mengeksplorasi pentingnya analisis kebutuhan perangkat lunak dan memberikan pandangan mendalam tentang prosesnya. Apakah Anda seorang pengembang, manajer proyek, atau analisis bisnis? Artikel ini akan memberikan wawasan berharga untuk mengumpulkan dan menganalisis persyaratan perangkat lunak secara efektif. Jadi mari selami dan pelajari cara memastikan keberhasilan proyek perangkat lunak Anda melalui analisis persyaratan perangkat lunak yang tepat. Apa itu analisis kebutuhan? Analisis persyaratan adalah proses mengidentifikasi, mendefinisikan, dan mendokumentasikan persyaratan sistem perangkat lunak. Tujuan dari analisis persyaratan adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menerjemahkannya menjadi persyaratan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai yang dapat digunakan oleh tim pengembang perangkat lunak untuk merancang dan mengembangkan sistem. Proses ini juga dikenal sebagai rekayasa persyaratan dan merupakan langkah penting dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC, karena membantu memastikan bahwa produk akhir memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan pengguna. Definisi kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi, kriteria, syarat, atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan pemakai. Terdapat 3 jenis kebutuhan perangkat lunak, yaitu yang pertama kebutuhan fungsional, kebutuhan antarmuka, dan kebutuhan kinerja. Kebutuhan unit kerja. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional. Disebut juga kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Contohnya, perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. Perangkat lunak harus dapat membuat laporan penjualan sesuai dengan periode waktu tertentu. Perangkat lunak harus mampu menyajikan informasi jalur pengiriman barang terpendek. Yang kedua, kebutuhan antarmuka atau interface requirement. Kebutuhan antarmuka yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak, atau basis data. Contohnya, perangkat untuk memasukkan data dapat berupa keyboard, mouse, atau scanner, atau akses ke basis data menggunakan ODBC atau Open Database Connectivity. Yang ketiga, kebutuhan unjuk kerja atau performance requirement. Kebutuhan yang menetapkan karakteristik unjuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak, misalnya kecepatan, ketepatan, frekuensi. Contohnya, perangkat lunak harus bisa mengolah data sampai 1 juta record untuk tiap transaksi. Perangkat lunak harus dapat digunakan oleh multi-user sesuai dengan otoritas yang diberikan pada user. Waktu tanggap penyaji informasi maksimal selama 1 menit. Mengapa kebutuhan perangkat lunak penting? Yang pertama, sangat mempengaruhi sukses atau gagalnya pelaksanaan pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, menurut hasil survei Demarco, 56% kegagalan proyek pengembangan perangkat lunak dikarenakan ketidaklengkapan pendefinisian kebutuhan dari perangkat lunak tersebut. Tujuan pelaksanaan analisis kebutuhan. Yang pertama, memahami masalah secara menyeluruh atau komprehensif yang ada pada perangkat lunak yang akan dikembangkan, seperti ruang lingkup produk perangkat lunak atau product space dan pemakai yang akan menggunakannya. Yang kedua, mendefinisikan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pelanggan. Teknik analisis kebutuhan yang perlu Anda ketahui. Berbagai teknik dapat digunakan untuk pengumpulan dan menganalisis persyaratan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Beberapa teknik yang paling umum digunakan adalah, yang pertama adalah ada wawancara. Teknik ini melibatkan wawancara tatap muka atau telepon dengan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan persyaratan. Wawancara dapat bersifat terbuka atau terstruktur dan dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pengguna, proses bisnis, dan masalah. Yang kedua ada survei. Teknik ini melibatkan penyebaran kuesioner atau survei kepada pemangku kepentingan untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan dan persyaratan mereka. Survei dapat digunakan untuk mengumpulkan umpan balik tentang sistem yang ada atau persyaratan untuk sistem baru. Yang ketiga ada lokakarya. Teknik ini melibatkan menyatukan pemangku kepentingan dalam pengaturan dan yang difasilitasi untuk mengumpulkan dan mendiskusikan persyaratan. Lokakarya dapat digunakan untuk mengidentifikasi persyaratan baru, menyelesaikan konflik, atau memprioritaskan persyaratan yang ada. Yang keempat ada prototyping. Teknik ini melibatkan pembuatan maket atau prototipe sistem perangkat lunak untuk mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan.
Prototyping dapat digunakan untuk mengumpulkan persyaratan untuk sistem baru atau memvalidasi persyaratan sistem yang ada. Yang kelima ada use case analysis. Teknik ini melibatkan identifikasi berbagai aktor dan atau pengguna yang akan berinteraksi dengan sistem perangkat lunak dan berbagai tugas atau skenario yang akan mereka lakukan. Analisis use case dapat digunakan untuk mengumpulkan persyaratan untuk sistem baru atau memvalidasi persyaratan untuk sistem yang ada. Yang keenam ada notasi pemodelan atau proses bisnis atau BPMN. Teknik ini melibatkan pembuatan representasi visual dari proses bisnis untuk mengumpulkan dan menganalisis persyaratan. Diagram BPMN dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan persyaratan bisnis dan mengkomunikasikannya kepada tim pengembangan perangkat lunak. Yang ketujuh ada Unified Modeling Language atau UML. Teknik ini melibatkan pembuatan representasi visual dari sistem perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis persyaratan. Diagram UML dapat digunakan untuk memodelkan berbagai aspek sistem perangkat lunak dan mengkomunikasikan kebutuhan kepada tim pengembangan perangkat lunak. Yang ke-8 ada teknik flowchart. Teknik ini melibatkan pembuatan representasi visual dari proses untuk mengumpulkan dan menganalisis persyaratan. Flowchart berguna untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan persyaratan dan dapat digunakan untuk mengkomunikasikan persyaratan kepada tim pengembangan perangkat lunak. Yang ke-9 ada data flow diagram. Teknik ini melibatkan pembuatan representasi visual dari aliran data melalui sistem untuk mengumpulkan dan menganalisis persyaratan. Diagram DFD berguna untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan persyaratan dan dapat digunakan untuk mengkomunikasikan persyaratan kepada tim pengembangan perangkat lunak. Yang ke-10 analisis gap. Teknik ini melibatkan perbandingan keadaan sistem saat ini dengan keadaan yang diinginkan untuk mengidentifikasi celah atau area yang perlu diperbaiki. Analisis kesenjangan dapat digunakan untuk mengidentifikasi persyaratan yang hilang atau area di mana persyaratan yang ada tidak memadai. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Parlandawari dari kelas PTIKC. Sekarang saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya dari kelompok 6 yang berjudul Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak. Latar belakangnya, analisis persyaratan adalah proses mengidentifikasi, mendefinisikan, dan mendokumentasikan persyaratan sistem perangkat lunak. Tujuan dari analisis persyaratan adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menerjemahkannya menjadi persyaratan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai yang dapat digunakan oleh tim pengembangan perangkat lunak untuk merancang dan mengembangkan sistem. Proses ini juga dikenal sebagai rekayasa persyaratan dan merupakan langkah penting dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC karena membantu memastikan bahwa produk akhir memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan pengguna. Analisis kebutuhan mencakup beberapa aktivitas seperti mengumpulkan persyaratan dari pemangku kepentingan, mendokumentasikan dan mengatur persyaratan, memvalidasi persyaratan, dan membuat dokumen spesifikasi persyaratan. Dokumen ini berfungsi sebagai cetak biru untuk tim pengembangan perangkat lunak dan digunakan untuk membantu desain, pengembangan, pengujian, dan penerapan sistem perangkat lunak. Penting untuk dicatat bahwa analisis persyaratan adalah proses berulang yang berlanjut sepanjang SDLC dan perubahan dapat terjadi seiring kemajuan proyek. Ini berarti bahwa proses analisis kebutuhan harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi perubahan dan pembaruan yang terjadi. B. Tujuan dan manfaat. Memahami kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi teknis yang jelas, mengelola risiko dan perencanaan proyek. C. Dukungan teori. Proses analisis kebutuhan dimulai dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah atau peluang yang ingin ditangani oleh sistem perangkat lunak. Ini diikuti dengan mengumpulkan persyaratan dari pemangku kepentingan yang meliputi pengguna, pelanggan, dan pihak lain yang akan terpengaruh oleh sistem perangkat lunak. Persyaratan tersebut kemudian didokumentasikan dan diatur, dan setiap ketidakkonsistenan atau ambiguitas diselesaikan. Langkah terakhir dalam proses analisis persyaratan adalah memvalidasi persyaratan yang mencakup pengujian dan evaluasi persyaratan untuk memastikan bahwa persyaratan tersebut lengkap, konsisten, dan dapat dicapai. Selanjutnya bab 2 kajian teoritis. A. Manfaat analisis kebutuhan perangkat lunak.
Manfaat analisis kebutuhan perangkat lunak. Analisis kebutuhan memungkinkan tim untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memvalidasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dan pengguna. Dengan melakukan analisis kebutuhan yang efektif, tim dapat mengurangi resiko kegagalan proyek. Analisis kebutuhan membantu mengidentifikasi potensi masalah di awal proses pengembangan, sehingga mengurangi resiko kegagalan proyek. Meningkatkan komunikasi, analisis kebutuhan memastikan komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan dan pengembang, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna dan kualitas produk akhir. Selanjutnya adalah mengidentifikasi potensi masalah. Analisis kebutuhan membantu mengidentifikasi potensi masalah di awal proses pengembangan, sehingga mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Menciptakan sistem yang sesuai. Analisis kebutuhan memastikan bahwa sistem perangkat lunak final memenuhi kebutuhan pemangku, kepentingan, dan pengguna, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. B. Faktor penting dalam analisis kebutuhan. Untuk melakukan analisis kebutuhan yang efektif, beberapa faktor penting harus dipenuhi. Yang pertama, komunikasi yang baik. Membangun komunikasi yang baik dengan pengguna sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya ada mengetahui kebutuhan. Penulis harus mengetahui tentang apa yang akan dikerjakan oleh programmer dan kebutuhan serta batasan yang diinginkan. Pengguna harus ditentukan dan dinyatakan secara tegas. Terbuka dengan langkah yang dilakukan. Bersikap terbuka selama proses pembuatan perangkat lunak akan sangat membantu dalam mengambil pilihan yang diminta oleh pengguna. C. Proses analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan melibatkan beberapa langkah penting, yaitu pengumpulan kebutuhan informasi dan data yang diperlukan untuk sistem yang akan dibuat. Pengumpulan data dan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem yang akan dibuat. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data untuk menentukan kebutuhan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna. Dan desain, merancang arsitektur dan interface perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya D. Penerapan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan digunakan dalam berbagai bidang, seperti pembuatan aplikasi pencatat data kecelakaan. Analisis kebutuhan membantu dalam mengembangkan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara online dengan aman dan efisien. Pengembangan aplikasi e-commerce. Analisis kebutuhan membantu dalam mengembangkan aplikasi e-commerce yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara online dengan aman dan efisien. Pembangunan website dan fasilitas. Analisis kebutuhan membantu dalam mengembangkan website dan fasilitas yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara online dengan aman dan efisien. Dengan demikian, analisis kebutuhan perangkat lunak adalah langkah penting dalam proses pengembangan perangkat lunak yang memastikan bahwa sistem perangkat lunak final memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan pengguna. Selanjutnya ada bab 3, metodologi. A. Metodologi. Analisis kebutuhan perangkat lunak atau Software Requirement Analysis adalah proses penting dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dipahami dan didokumentasikan dengan baik. Metodologi dari analisis kebutuhan perangkat lunak biasanya mencakup beberapa langkah berikut. Yang pertama, identifikasi pemangku kepentingan. Menentukan semua pihak yang akan terlibat atau terpengaruh oleh sistem, termasuk pelanggan, pengguna akhir, manajer proyek, pengembang, dan pihak lainnya. Kegiatannya, mengadakan pertemuan dengan pemangku kepentingan, menyusun daftar pemangku kepentingan, dan memahami peran serta kepentingan masing-masing. Yang kedua, pengumpulan kebutuhan. Deskripsi, mengumpulkan informasi tentang kebutuhan dari pemangku kepentingan. Tekniknya ada wawancara, kuesioner, observasi, studi dokumen, workshop, dan brainstorming analisis tugas. Yang ketiga ada analisis kebutuhan. Deskripsinya, mengkaji kebutuhan yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi. Kegiatannya, mengklarifikasi dan mendetailkan kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan fungsional atau apa yang harus dilakukan sistem, dan kebutuhan non-fungsional, kualitas sistem seperti keamanan performa. Selanjutnya ada mengelompokkan dan memprioritaskan kebutuhan dan memvalidasi kebutuhan dengan pemangku kepentingan. Yang keempat ada dokumentasi kebutuhan. Deskripsi mencatat semua kebutuhan dalam dokumen formal yang disebut Software Requirement Specification atau SRS. Komponen SRS, pendahuluan, tujuan lingkup definisi, deskripsi umum, lingkungan operasional, asumsi dan batasan, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, diagram dan model, misalnya use case diagram, data flow diagram. Kelima, validasi dan verifikasi kebutuhan.
Deskripsi, memastikan bahwa kebutuhan yang didokumentasikan benar-benar mencerminkan keinginan dan harapan pemangku kepentingan. Kegiatan, review dokumen SRS oleh pemangku kepentingan, pengujian prototipe, simulasi, dan workshop. Yang keenam, manajemen kebutuhan. Deskripsi mengelola perubahan kebutuhan selama siklus hidup proyek. Kegiatan, pengendalian perubahan kebutuhan, melacak status kebutuhan, misalnya telah diimplementasikan, sedang diuji. Memastikan semua perubahan terdokumentasi dan disetujui oleh pemangku kepentingan. Yang ketujuh, pengguna alat bantu atau tools. Deskripsi, menggunakan perangkat lunak khusus untuk membantu dalam analisis dan dokumentasi kebutuhan. Contoh alat bantu, IBM Professional Doors, Jama Software, Jira, Microsoft Visio untuk diagram. Yang ke-8, pengembangan dan pemeliharaan prototipe. Deskripsi, mengembangkan prototipe sistem sebagai representasi awal untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna dan pemangku kepentingan. Kegiatan, pembuatan prototipe awal, pengujian prototipe, memodifikasi berdasarkan umpan balik. Mengikuti metodologi ini membantu tim proyek untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, serta dapat mengurangi resiko perubahan besar selama fase pengembangan. Selanjutnya, bab 4, hasil riset dan pembahasan. A. Pembahasan. Analisis kebutuhan perangkat lunak adalah langkah penting dalam pengembangan perangkat lunak yang melibatkan pengumpulan, pendokumentasian, dan analisis persyaratan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pemangku, kepentingan, dan pengguna. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menerjemahkannya menjadi persyaratan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Jenis kebutuhan perangkat lunak, yaitu ada kebutuhan fungsional, berkaitan dengan fungsi atau proses yang harus dilakukan oleh perangkat lunak, seperti menyimpan data, pesanan pelanggan, dan membuat laporan penjualan. Kebutuhan antarmuka, menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak, atau basis data, misalnya pengguna keyboard atau ODBC. Kebutuhan unjuk kerja, menetapkan karakteristik performa seperti kecepatan dan ketepatan. Contohnya, mengolah data hingga 1 juta rekaman per transaksi. Pentingnya kebutuhan perangkat lunak sangat mempengaruhi sukses atau gagalnya proyek pengembangan perangkat lunak. Ketidaklengkapan pendefinisian kebutuhan menyumbang 56% kegagalan proyek pengembangan perangkat lunak. Tujuan analisis kebutuhan, memahami masalah perangkat lunak secara menyeluruh, mendefinisikan apa yang harus dilakukan perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pelanggan. Teknik analisis kebutuhan, wawancara, mengumpulkan persyaratan melalui wawancara, tatap muka atau telepon, survei menggunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi dari pemangku kepentingan, lokakarya, diskusi terstruktur untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan persyaratan, prototyping, membuat prototipe untuk mengumpulkan umpan balik, use case analysis mengidentifikasi aktor dan skenario penggunaan, BPMN, pemodelan proses bisnis secara visual, UML pemodelan visual dari sistem perangkat lunak, flowchart, representasi visual dari proses, DFD, diagram aliran data untuk menganalisis persyaratan, analisis gap, mengidentifikasi perbedaan antara sistem saat ini dan yang diinginkan. Selanjutnya ada B, hasil riset. Analisis kebutuhan perangkat lunak, software requirement analysis adalah proses penting dalam pengembangan perangkat lunak yang melibatkan pengumpulan, pendokumentasian, dan analisis kebutuhan untuk memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan harapan pengguna dan stakeholder. Jenis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama ada kebutuhan fungsional, berkaitan dengan fungsi atau proses yang harus dilakukan oleh perangkat lunak, seperti manajemen data dan pembuatan laporan. Yang kedua, kebutuhan antarmuka, menyangkut interaksi perangkat lunak dengan elemen lain, seperti perangkat keras atau basis data. Yang ketiga, kebutuhan unjuk kerja, menetapkan karakteristik performa seperti kecepatan dan ketetapan dalam pemrosesan data. Pentingnya analisis kebutuhan, menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, kesalahan dalam mendefinisikan kebutuhan berkontribusi pada kegagalan proyek hingga 56%. Tujuan analisisnya, memahami masalah yang ingin diselesaikan oleh perangkat lunak secara komprehensif, mendefinisikan persyaratan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan stakeholder, teknik analisis kebutuhan, wawancara, survei, lokakarya, prototyping, use case analysis, BPMN, UML, flowchart, DFD, dan analisis gap digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola kebutuhan dengan efektif. Baik, berikut contoh dari use case diagramnya. Dan D, activity diagram. Berikut contoh activity diagramnya.
Selanjutnya ada bab 5 atau kesimpulan. Analisis kebutuhan perangkat lunak, software requirement analysis adalah proses kritis dalam pengembangan perangkat lunak untuk memahami dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna dan stakeholder. Tujuannya adalah memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi tujuan bisnis dengan tepat. Jenis kebutuhan mencakup fungsional, fungsi sistem, antarmuka interaksi dengan elemen lain, dan unjuk kerja performa sistem. Kesalahan dalam analisis kebutuhan dapat menyebabkan kegagalan proyek. Teknik yang digunakan meliputi wawancara, survei, prototyping, use case analysis, dan UML. Dengan menerapkan analisis kebutuhan yang baik, organisasi dapat mengurangi resiko dan meningkatkan kesuksesan implementasi perangkat lunak. Baik, sekian presentasi makalah kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.